Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kiamat tiba, matahari digelapkan, bintang-bintang dijatuhkan, lautan ditumpahkan, gunung dihancurkan, bumi digempakan. Akan tetapi, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada makhluk-makhluk yang tidak dihancurkan saat kiamat tiba. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan juga Imam As-Suyuti dan ulama-ulama akidah lainnya menyebutkan bahwa di antara makhluk Allah yang tidak dihancurkan itu jumlahnya 8. Yang pertama yaitu surga. Surga sudah Allah ciptakan dan sekarang pun sudah ada, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan surga saat peristiwa Isra dan Miraj. Surga adalah sebuah tempat yang Allah peruntukkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Ahli maksiat tetapi ia masih mentauhidkan Allah masih ada harapan masuk surga. Yang kedua yaitu neraka. Neraka sama halnya dengan surga sudah Allah ciptakan dan sekarang sudah ada. Rasulullah juga pernah diperlihatkan neraka saat peristiwa Isra dan Miraj. Jika surga dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa, sebaliknya neraka dipersiapkan untuk orang kafir dan munafik. Yang ketiga yaitu Arasy. Arasy adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada makhluk Allah yang lebih besar daripada Arasy. Makhluk Allah yang pertama kali diciptakan adalah Arasy. Arasy Allah berada di atas air, artinya di atas langit ada lautan, dan singgasana itu berada di atas langit. Makhluk yang keempat yaitu kursi atau kursi. Kursi tidak akan Allah hancurkan pada hari kiamat, dan saking mulianya kursi ini, sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran satu ayat dalam surat Al-Baqarah, dan ayat itu diberi nama ayat kursi. Bahkan kata ulama tafsir, satu-satunya ayat yang paling mulia dibandingkan ayat-ayat lain dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan ayat kursi. Makhluk kelima adalah kolam. Kolam adalah makhluk kedua yang Allah ciptakan, kemudian kolam mencatat di lauh yang dijaga yang disebut dengan mahfuz. Ada yang mengatakan bahwa letak Lauhil Mahfuz dan juga kolam berada di Arasy. Makhluk keenam yang tak akan hancur yaitu Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz disebutkan dalam surah Buruj, fi Lauhim Mahfuz. Lauh itu semacam papan. Disebutkan para ulama yang dimaksud lauh ini adalah makhluk Allah. Satu makhluk Allah yang dikumpulkan padanya seluruh takdir-takdir makhluk diletakkan di situ. Sejak mulai pena menulis sampai kiamat dibangkitkan tercatat di situ. Rezekinya, ajalnya, bahagianya, celakanya dan semuanya. Sementara mahfuz itu artinya dijaga atau terjaga dari perubahan, penggantian, tambahan, pengurangan. Tidak mungkin terjadi perubahan sedikit pun apa yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Makhluk ketujuh ialah ruh. Ketika kiamat terjadi, kata para ulama, ruhnya orang-orang beriman diletakkan di tempat paling tinggi, sementara ruh orang kafir dan munafik diletakkan di tempat yang paling dasar di perut bumi. Sampai pada waktunya tiupan sangkakala yang kedua barulah ruh dikembalikan lagi ke jasad-jasadnya. Dan makhluk kedelapan atau yang terakhir adalah ujung tulang ekor manusia. Semua manusia punya tulang ekor, walaupun badan kita hancur dimakan cacing tanah, dihantam oleh kiamat hingga bumi ini hancur, tetap tulang ekor manusia tidak akan Allah hancurkan. Karena Allah akan bangkitkan manusia dari situ. Jadi jelas sudah bahwa kedelapan makhluk tersebut tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Amin ya robbal alamin.